Kebutuhan perangkat kerja yang praktis dan fleksibel sudah jadi prioritas di era sekarang, terutama dengan sistem kerja hybrid dan belajar online yang sudah menjadi bagian dari aktivitas digital harian. Banyak orang mulai mencari alternatif selain laptop yang terasa berat dan kurang fleksibel. Disinilah tablet mulai dilirik karena menawarkan keseimbangan antara portabilitas, kenyamanan layar, dan harga yang lebih terjangkau. Berikut ini kami rekomendasikan tablet kerja terbaik di harga 3-4 jutaan versi Denso Pro. Di rekomendasi pertama ada itel Vista Tab 30 Pro. Tablet ini mengusung layar 13 inci dengan panel IPS beresolusi 2K dan rasio layar ke bodi mencapai 86%. Cukup aman kamu bawa di luar ruangan karena sudah mendukung kecerahan layar hingga 600 nits. Desainnya pun cukup ramping 7 mm sehingga ringan dan mudah dibawa bepergian. Tablet ini ditenagai chipset Helio G99 dengan RAM 8GB dan storage dengan kapasitas 256GB berjenis UFS 2.2. Kombinasi ini membuatnya cukup andal untuk kamu yang membutuhkan tablet bekerja. Kamera belakangnya beresolusi 13MP, sementara kamera depan resolusi 8MP. Selain itu ada fitur speaker ganda, fitur RAM expansion, dan kapasitas baterai 10.000 mAh yang diklaim dapat dipakai bermain game hingga 18 jam atau menonton film hingga 25 jam. Lalu konektivitasnya bisa menggunakan Wi-Fi dan SIM card 4G. Untuk harganya, tablet ini dibanderol mulai 3,1 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut yang kedua ada Huawei MatePad SE 11. Tablet ini cocok untuk kamu yang mencari perangkat produktivitas dengan performa tangguh dan desain elegan. Mengusung layar 11 inci Full HD Plus dengan color gamut 100% sRGB dan refresh rate 60Hz. Tampilannya tajam serta nyaman untuk membaca dokumen, mengedit presentasi hingga meeting online. Keamanan mata juga terjamin berkat sertifikasi ganda TUF Rainland. Performanya ditenagai chipset Snapdragon 680, RAM 6GB, dan internal 128GB berjenis UFS 2.0. Cukup untuk multitasking ringan tanpa hambatan. Fitur Easy Multitasking memudahkan membuka dua aplikasi sekaligus di satu layar. Selain itu, tablet ini kompatibel dengan stylus Huawei M Pen Lite, cocok untuk mencatat atau menggambar sketsa kerja. Ditenagai baterai 7700 mAh dengan fast charging 22,5 Watt. Tablet ini hanya mendukung koneksi Wi-Fi tanpa slot SIM card. Untuk harganya, tablet ini dibanderol mulai 3,2 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di tablet ketiga ada Infinix Xpad 20 Pro. Meskipun dibanderol cukup terjangkau, performanya terasa solid berkat chipset Helio G100 Ultimate fabrikasi 6 nanometer yang dipadukan dengan RAM 8GB dan internal memori hingga 256GB berjenis UFS 2.2. Kombinasi ini bukan hanya memberi kelancaran untuk aplikasi produktivitas, tapi juga nyaman untuk hiburan sehari-hari seperti streaming, multitasking, hingga gaming casual tanpa hambatan berarti. Untuk layarnya, tablet ini memiliki panel IPS seluas 12 inci dengan resolusi 2K, memberikan tampilan yang jernih dan luas, ideal untuk menonton film, mengedit dokumen, atau menggambar. Refresh rate 90Hz-nya juga menambah pengalaman visual yang lebih halus. Untuk ketahanan, baterai 8000 mAh dengan pengisian 18 Watt siap menemani penggunaan panjang, baik untuk maraton film maupun menyelesaikan pekerjaan. Kameranya yang beresolusi 5MP di depan dan 8MP di belakang sudah cukup untuk kebutuhan meeting online dan pemakaian sehari-hari. Tak lupa konektivitasnya didukung jaringan 4G dan Wi-Fi 5 dual band untuk kelancaran internet. Untuk harganya, tablet ini dibanderol mulai 3,4 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu yang keempat ada Samsung Galaxy Tab A11 Plus. Samsung Galaxy Tab A11 Plus hadir dengan layar luas 11 inci beresolusi WUXGA yang memberikan tampilan lega untuk mengolah dokumen maupun mengikuti meeting online. Desain bezel tipis membuat tablet ini terasa modern serta maksimal untuk produktivitas harian.
Performa perangkat ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7300 dengan fabrikasi 4 nanometer yang dipadukan dengan RAM 6GB dan storage 128GB berjenis UFS 2.2 untuk memastikan aktivitas multitasking berjalan lancar. Suplai daya ditopang baterai berkapasitas 7040 mAh yang mendukung pengisian cepat 25 watt agar kamu dapat bekerja lebih lama. Konektivitas semakin andal berkat dukungan jaringan 5G melalui kartu SIM untuk akses internet cepat. Tablet ini menjadi solusi ideal yang menawarkan keseimbangan antara layar besar, baterai awet, serta performa mumpuni untuk mendukung segala kebutuhan pekerjaan harian kamu. Untuk harganya, tablet ini dibanderol mulai 3,5 juta di varian Wi-Fi dan 4,5 jutaan untuk varian SIM card 5G-nya. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kemudian yang kelima ada Motopad 60 Neo. Performa tablet ini ditenagai chipset Dimensity 6300 fabrikasi 6 nanometer yang menawarkan CPU clock speed hingga 2,4 GHz. Terdapat dukungan RAM 4GB dan penyimpanan 128GB berjenis UFS 2.2. Layarnya menggunakan panel IPS berukuran 11 inci, beresolusi 2,5K, refresh rate 90Hz, dan kecerahan 500 nits. Untuk suplai dayanya dibekali baterai 7040 mAh 20W yang tentunya sudah bisa mengakomodir daya tahan tablet seharian dengan koneksi Wi-Fi only. Untuk kebutuhan dokumentasi, kamera belakangnya beresolusi 8MP dan kamera depan 5MP, disertai fitur autofocus untuk selfie dan panggilan video. Tablet ini berjalan dengan sistem operasi Android 15 dan mendukung fitur penelusuran Circle to Search, Smart Connect, dan 4 speaker Dolby Atmos untuk audionya. Untuk harganya, tablet ini dibanderol mulai 4 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di tablet ke-6 ada Redmi Pad 2 Pro. Xiaomi secara resmi menghadirkan Redmi Pad 2 Pro sebagai perangkat pertama di Indonesia yang menggunakan chipset Snapdragon 7S Gen 4 untuk kebutuhan produktivitas harian. Dipadukan dengan RAM 8GB serta internal memori 256GB berjenis UFS 2.2. Tablet ini mampu menangani berbagai aktivitas kerja seperti mengedit dokumen file dan video hingga multitasking tanpa kendala. Perlu kamu perhatikan bahwa tablet ini hadir dalam versi Wi-Fi only tanpa dukungan kartu SIM. Lalu visualnya mengandalkan layar 12,1 inci beresolusi 2,5K dengan refresh rate 120Hz yang memberikan tampilan jernih serta nyaman untuk penggunaan jangka panjang. Ketahanan daya ditopang baterai 12.000 mAh yang diklaim mampu bertahan hingga 2 hari pemakaian aktif. Dukungan pengisian cepat 33W serta fitur reverse charging membuat perangkat dengan desain metal unibody ini semakin fleksibel untuk mendukung segala rutinitas pekerjaan. Untuk harganya, tablet ini dibanderol mulai 4,1 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di tablet ke-7 ada Poco Pad M1. Tablet ini mengusung kamera selfie 8MP dan kamera belakang 8MP yang ditempatkan dalam mode berbentuk kapsul dengan LED flash. Sebagai perangkat daily yang andal, Poco Pad M1 mengusung layar IPS seluas 12,1 inci beresolusi 2,5K dengan refresh rate hingga 120Hz, membuat tampilan visual yang jernih, detail, dan terasa sangat mulus saat digunakan bekerja. Baterainya berkapasitas 12.000 mAh, terbesar di jajaran perangkat tablet Poco, dan diklaim bisa standby hingga 83 hari. Dan penggunaan maraton tanpa sering bergantung ke charger 33W. Dari sisi performa, tablet ini ditenagai chipset Snapdragon 7S Gen 4 dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB berjenis UFS 2.2, menghadirkan kinerja yang ringan, responsif, dan stabil untuk multitasking saat bekerja. Untuk konektivitas, Poco Pad M1 mengandalkan jaringan Wi-Fi tanpa dukungan kartu SIM, sehingga lebih ideal digunakan untuk kerja indoor atau lingkungan dengan koneksi internet stabil. Untuk harganya, tablet ini dibanderol mulai 4,1 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di tablet terakhir ada Infinix Xpad Edge.
Tablet ini hadir dengan desain ultra slim yang sangat ramping, memiliki bobot hanya sekitar 588 gram saja. Tampilannya juga premium dengan mengusung material metal unibody. Layarnya juga lega, mengusung panel layar 13,2 inci beresolusi 2,4K dan sudah dilengkapi fitur eye protection. Jadi sangat ramah untuk mata di skenario penggunaan jangka panjang. Selain didukung jaringan 4G dan Wi-Fi, tablet ini sudah mempunyai 4 speaker yang mampu menghadirkan suara stereo dengan lantang. Bahkan volume suaranya dapat ditingkatkan menjadi 300%. Dapur pacunya dipercayakan pada Qualcomm Snapdragon 685 fabrikasi 6 nanometer, dipadukan dengan kapasitas RAM 8GB dan ROM 256GB berjenis UFS 2.2 yang bisa diperluas hingga 2TB menggunakan microSD. Tab ini juga menawarkan fitur multitasking seperti split screen, parallel windows, dan drag and drop. Sebagai pelengkap, dalam paket penjualan juga sudah termasuk X Keyboard 20. Dengan ketebalan hanya 6,19 mm, tablet ini sudah dilengkapi dengan baterai berkapasitas jumbo 8000 mAh 18 watt fast charging. Untuk harganya, tablet ini dibanderol mulai 4,5 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 8 rekomendasi tablet harga 3-5 jutaan terbaik versi Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro, juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.